Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham perbankan Indonesia ya guys ya. Saham perbankan Indonesia ini akhir-akhir ini semuanya harganya hancur ya guys ya. Nah, kita hari ini akan bahas apakah 2026 ini kita itu layak untuk berinvestasi di saham perbankan ya, atau investasi di tahun 2026 di saham perbankan ini adalah calon boncos. Kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum lanjut, gua infoin kembali ya guys ya, bahwa channel Bang Omon ini sudah mengaktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung di belajar intens atau di support Bang Omon ya. Tentunya gua rekomendasinya belajar intens ya, karena belajar intens ini di sini kita berusaha untuk mencari keuntungan ya, mencari keuntungan yang cukup besar dalam waktu singkat ya, di saham-saham yang cukup berisiko untuk selanjutnya diinvestasikan di saham-saham yang rutin bagi dividen gitu loh ya. Oke, jadi saham-saham perbankan ini tahun 2026 ini menurut gue sih memang ini ya guys ya, amburadul semua ya, amburadul, banyak sentimen, terutama ya ketidakpastian ini ya, harga minyak, lalu kondisi perang, lalu dolar ya, dolar yang mulai terus makin sinting ya di 17.300-an sekarang ya guys ya. Ini membuat banyak investor asing itu tidak tertarik sama sekali dengan perbankan Indonesia ya. Ini kita lihat BBRI guys, ini harganya sudah 41% turun ya di 3 tahun terakhir ya. Ini harga dasar, apalagi ini sudah cumdate ya, sudah bagi dividen final. Selanjutnya kita lihat BMRI ya. BMRI juga guys, ini sudah harganya 15% di 3 tahun terakhir. Ya, ini karena masih ketahan ya, BMRI masih ketahan karena tanggal 8 Mei itu dia mau bagi dividen ya guys ya. Bentar lagi ya, 5 hari lagi bagi dividen. Jadi masih ketahan ya. Dividennya itu 376 ya, 376,96 8 Mei. Ex-date-nya 11 Mei. Nah, ini habis cumdate ya, ex-date-nya 11 Mei, nanti bakalan lebih hancur lagi ya BMRI. Mau cumdate aja masih segini ya guys ya, harganya masih terus turun. Apalagi nanti ex-date ya, nggak akan ketolong ya. BMRI ini bisa-bisa tembus di bawah 4.000 ya, bisa ke 3.000-an ini guys ya, BMRI ini ya. Selanjutnya BBCA guys, BBCA ini juga cukup ini ya, cukup heboh. Sudah tembus 5.800, ini turun 35% ya untuk 3 tahun terakhir ya, ini terendah selama 3 tahun terakhir. Untuk BBNI pun ya, BBNI kita coba lihat guys ya, trio BUMN plus satu ini ya, satu swasta terbesar ini ya. Ini 3 tahun terakhir juga sama, sudah turun 900 poin, turun 21% ya. Ini juga hampir bottom ya guys ya, BBNI ini ya. Sekarang kita coba lihat kinerja dari bank-bank ini ya. Kita lihat dulu BBNI, sebenarnya naik guys ya, sebenarnya cukup oke. Q1 itu 2025 itu 5,3 triliun, sekarang 5,6 triliun ya, growth ya. Kita lihat BMRI ya guys ya, BMRI juga gimana hasil kinerjanya. Ternyata juga sama guys, ini lebih bagus lagi ya BMRI. Dari 13 triliun menjadi 15,38 triliun ya. Sebenarnya kinerjanya nggak loyo-loyo banget ya, tapi memang persepsi ya. Kita tidak bisa memaksakan persepsi ya, karena memang ini asing ya, terutama asing yang banyak membuang ini ya, perbankan di Indonesia ini. Asing itu ini ya guys ya, terus jualan ya guys ya, asing itu terus jualan, asing itu tidak percaya ya bahwa perekonomian Indonesia ini di tahun ini tuh bisa bagus gitu loh ya.
Ini oke juga BRI dari 13 triliun ke 15 triliun ya. Ini seperti tahun 2024. Sedikit ya, sedikit di bawah tahun 2024. Cukup oke sebenarnya ya. Versus 2023 pun tipis ya, hampir sama. Pada waktu itu 2023 itu ini ya 2023-2024 itu puncak dari harga BBRI ya guys ya, hampir tembus ke ini 6.000 ya BBRI ini. Ternyata sekarang turun 2,99% ya. Kalian kalau investasi dari 3 tahun lalu itu sudah duit kalian sudah hilang 41,3% ya. Floating loss maksud gua ya, bukan hilang ya. Floating loss kalau tidak dijual ya tidak jadi rugi sebenarnya ya guys ya. BBRI juga oke, kinerjanya membaik sebenarnya guys ya, labanya naik. Kita lihat BBCA guys, yang perbankan swasta ya, bank swasta terbesar ya, ini juga sama sebenarnya, perbankan ini semuanya naik ya guys ya. 2024 itu 12T, 14,18T, Q1-nya ini 14,68T ya. Ya sebenarnya ini masalah ini ya guys ya, masalah dolar ya, dolar yang menguat itu membuat ini investor asing ini banyak pergi dari perbankan kita ya. Nah, kesimpulannya gimana guys ya untuk saham-saham perbankan ini? Apakah memang tidak layak di hold untuk 2026 ya? Kalau menurut gua ya guys ya, berdasarkan pengalaman gua, ya ini tentunya nanti akan ada masanya akan kembali lagi ya BBRI ini kembali ke sekitar 6.000-an ya guys ya. Nah, untuk kalian ya, para investor long term ya, yang fokus kepada jangka panjang dan punya kesabaran tinggi ya, serta mengharapkan itu kestabilan penghasilan dari dividen, ini menurut gue sih cocok banget ya. Tidak ada masalah ya untuk entry perbankan ini ya, 3 perbankan ini, BBRI, BMRI, BBNI ataupun BBCA ya guys ya. Tapi kalian yang pengen untung cepat ya, tentunya kalian jangan coba-coba masuk ke BBRI, BMRI ataupun BBNI ya, ataupun BBCA ya, karena memang lagi nggak oke guys. Dana asing ini keluar semua ya. Lokal-lokal banyak yang ini ambil gitu loh. Lokal banyak yang pungut ya, domestik ini banyak yang pungut, tapi asing ini distribusi terus gitu loh ya guys ya. Jadi ketika outflow banyak ya, banyak yang jualan, banyak yang nawarin barang, banyak yang nawarin saham ini, ya tentunya harganya tidak akan bergerak naik gitu loh guys ya, justru akan semakin turun ya. Tapi kalian buat yang investor long term, ya ini it's okay ya, nggak ada masalah sama sekali ya. Justru ini saat yang tepat masuk ya, saat-saat yang seperti ini untuk yang long term ya. Kalau kalian memang modalnya cukup besar ya, cukup besar modalnya ya, itu kalian gue saranin sih ya, itu ini ya guys ya, bukan ajakan ya guys ya, ini menurut gua itu menurut pendapat gua untuk yang dananya cukup besar dan pengen long term, masuk ke saham-saham perbankan saat ini adalah waktu yang cukup baik gitu loh ya, seperti itu ya. Sedangkan kalian kalau yang pengen cepet ya, kalian jangan masuk ke perbankan ya. Kalian kalau ingin untung cepat ya, kalian mungkin bisa gabung ya di channelnya Bang Omon. Di situ kita tidak hanya fokus untuk long term ya, long term di saham-saham yang dividennya cukup besar dan growth, tetapi kita juga akan fokus ya mencari cara untuk melipat gandakan modal kita gitu ya, dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Jadi supaya modal kecil kita itu cepat berkembang ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.